Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan terkait enemy dealing strategies dari Susi. Demikian untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada Imaniar, Defense, saya sendiri, yang ketiga ada Anastasia, Nabila Karina, dan Ahmad. Kayak gini ada slogannya Sun Tzu ya. Jika Anda mengenal musuh dan mengenal diri Anda sendiri, Anda tidak perlu takut akan hasil 100 pertempuran. Baik, yang pertama di sini kami akan membahas terkait strategi yang ketujuh, yaitu menciptakan sesuatu dari ketiadaan. Dari strategi ini adalah membuat seseorang percaya bahwa ada sesuatu, padahal sebenarnya tidak ada, atau sederhananya berbohong. Nah, salah satu metode penggunaan siasat ini adalah menciptakan ilusi keberadaan sesuatu. Padahal sebenarnya sesuatu itu tidak ada. Metode lain adalah menciptakan ilusi bahwa sesuatu itu tidak ada, padahal sebenarnya ada. Artinya di sini kami dapat mengelabui musuh. Sebenarnya hal ini ada atau tidak. Kemudian ini adalah contoh kasusnya. Jadi Kylie McDonald itu melakukan jual beli sebuah klip kertas merah untuk sebuah pena berbentuk ikan. Pada tanggal 5 Juli 2006, dia melakukan perdagangan terakhir untuk sebuah rumah pertanian 2 lantai di Kipling, Saskatchewan. Situs web satu penjepit kertas merah yang dibuat oleh Kylie. Kemudian Kylie ini juga mengatakan bahwa ingin menukar penjepit kertas merah ini dengan sesuatu yang lebih besar. Kemudian ada minat yang mau mengunjungi dimanapun Kylie ini berada. Kemudian si Kylie ini juga mengatakan bahwa dia juga mendapatkan rumah sebuah pulau atau sebuah rumah di sebuah pulau. Dan juga yang masa kecilnya itu bigger. Intinya dari sini adalah si Kylie ini ingin menukar kertas merahnya ini dengan sesuatu yang lebih besar, dan dia berhasil melakukan itu. Dari contoh kasus yang tadi ada beberapa hal yang dikutip. Buatlah diri Anda tampak lebih besar, lebih penting, bagian dari kelompok yang lebih besar atau dengan pengaruh yang lebih besar. Artinya kita punya power yang lebih besar daripada lawan. Misalnya seperti menempatkan diri sebagai bisnis yang lebih besar daripada yang sebenarnya relatif mudah dengan bagian atas web dan atas. Kemudian yang kedua, kita bisa membuat diri kita itu tampak lebih kecil, supaya orang juga bisa lebih nyaman dengan kita dan tidak terlalu mengancam dan tidak terlalu mengintimidasi. Sehingga ketika dikatakan tampak karena kenyataannya adalah pada saat yang tepat Anda memang akan menunjukkan warna asli Anda dan unggul melalui kekuatan Anda yang sebenarnya. Artinya menunggu waktu yang tepat untuk mengeluarkan kekuatan khusus. Baik, silakan dilanjutkan. Baik, strategi yang ke-8 ada secara terbuka memperbaiki jalan galeri, tetapi menyelinap melalui bagian cencang. Menipu musuh dengan pendekatan yang jelas yang akan memakan waktu sangat lama, sementara mengejutkannya dengan mengambil jalan pintas dan menyelinap ke arahnya. Dalam istilah ilmu saraf, penyesatan bergantung pada fakta bahwa otak memiliki rentang perhatian yang sangat terbatas. Selama dekade terakhir ini telah menjadi jelas betapa terbatasnya perhatian kita. Fokus pada satu hal dapat membuat Anda tidak menyadari hal-hal lain yang seharusnya jelas. Fenomena ini disebut dengan inattention blindness, yaitu buta perhatian. Selanjutnya ada contoh kasusnya. Hukum alam tidak dapat dilanggar, itulah sebabnya para pesulap menargetkan otak untuk menciptakan ilusi, melakukan sesuatu yang kita semua tahu tidak mungkin bisa dilakukan. Penyesatan terletak di jantung sulap. Ini adalah
seni mengalihkan perhatian penonton dari apa yang sebenarnya dilakukan pesulap. Dalam istilah ilmu saraf, penyesatan bergantung pada fakta bahwa otak memiliki rentang perhatian yang sangat terbatas. Daniel Simmons dan Christopher Cabris, mereka membuat video dari 6 orang dalam lingkaran yang memantulkan 2 bola basket ke sekelilingnya. Mereka kemudian mengundang orang lain untuk datang dan menonton video dengan instruksi bahwa mereka harus menghitung jumlah pantulan bola yang dilakukan selama video. Hasilnya sekitar separuh orang yang menonton video dan mencoba menghitung pantulannya gagal melihat seorang pria berpakaian gorila berjalan di tengah-tengah permainan dan memukul-mukul dadanya. Selanjutnya, nah, yang bisa kita ambil adalah satu, Anda bisa membingungkan orang lain dengan berpura-pura mengikuti satu jalan tindakan. Padahal sebenarnya Anda adalah rencana mengambil jalan lain, bagus untuk menimbulkan kejutan dan kekecewaan. Ide yang kedua adalah luncurkan beberapa inisiatif, beberapa benar dan beberapa palsu untuk mengalihkan perhatian lawan. Perhatian mereka tidak akan tahu apa yang nyata dan apa yang tidak nyata, dan tidak akan berani mengabaikan salah satu dari mereka. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, menyaksikan api menyala di seberang sungai. Tunda memasuki medan pertempuran sampai semua pemain lain kelelahan bertempur di antara mereka sendiri. Dan pada saat itu masuklah dengan kekuatan penuh dan ambil bagian. Ketika konflik serius pecah di dalam aliansi musuh, yang harus Anda lakukan adalah bersabar dan menunggu dengan tenang sampai kekacauan terbentuk. Karena begitu konflik internal ini meningkat, maka kekacauan diri sendiri akan menjadi hasilnya. Selain bersabar, buatlah persiapan untuk keuntungan apapun yang mungkin keluar dari kekacauan. Next. Berikut adalah contoh. Nortel New World Corporation, kadang-kadang dikenal hanya sebagai Nortel, adalah produsen peralatan telekomunikasi multinasional yang berkantor pusat di Ontario, Kanada. Pada tanggal 14 Januari 2009, Nortel mengajukan perlindungan dari para korektitornya di AS, Kanada, dan Inggris untuk merestrukturisasi utang dan kewajiban finansialnya. Tetapi pada bulan Juni 2009, perusahaan ini mengumumkan akan menghentikan operasi dan penjualan semua unit bisnisnya. Pada puncak kejayaannya, pada musim panas 2000, saat booming teknologi tinggi dan telekomunikasi, Nortel bernilai sekitar 385 miliar dolar. Terpukul keras oleh runtuhnya gelembung teknologi telekomunikasi dan internet, Nortel mengalami periode skandal akuntansi yang menyebabkan serangkaian penyajian ulang keuangan. Dan ditambah lagi dengan rasa sakit akibat munculnya produsen peralatan telekomunikasi baru berbiaya rendah seperti Huawei yang berbasis di Cina. Kemudian datanglah krisis kredit. Tetapi bahkan di hari-hari terakhir yang sekarat, serigala-serigala pun berputar-putar. Aset utama terakhir Nortel sekitar 6.000 paten dan aplikasi paten yang mencakup berbagai teknologi seperti kabel 4G, jaringan data, optik, suara, internet, dan semikonduktor dijual seharga 4,5 miliar dolar kepada konsorsium yang mencakup Apple, IMG, Ericsson, Microsoft, Raytheon Innovation, dan Sony. Next. Inilah ide untuk Anda. Ini mungkin salah satu siasat yang paling sinis, membiarkan orang lain secara efektif melawan pertempuran Anda untuk Anda, atau setidaknya sebagian besar pertempuran, tetapi Anda bisa menjadi optimis
dalam hidup dengan tetap waspada ketika orang lain melemahkan posisi mereka melalui argumen dan ketidaksepakatan. Next. Oke, selanjutnya adalah strategi yang ke-10, menyembunyikan Agnive di bawah Asmilai. Memikat dan mengambil hati musuh Anda, dan kemudian ketika Anda telah mendapatkan kepercayaannya, bergeraklah melawan secara diam-diam. Nasihat Suzu yang paling sering dikutip adalah, jagalah agar teman Anda tetap dekat, dan musuh Anda lebih dekat. Tetapi di sini siasatnya jauh lebih menipu karena menyarankan bahwa satu-satunya tujuan menjaga kedekatan dengan musuh Anda bukan hanya untuk memahami mereka dan bersiap-siap untuk setiap agresi dari mereka, tetapi adalah untuk menipu mereka dengan tindakan pengkhianatan yang akan melihat kejatuhan mereka. Contohnya itu, selama bertahun-tahun persaingan antara Mercedes-Benz dan BMW selalu menjadi apa yang hanya bisa digambarkan sebagai intens. Baru-baru ini dan kebutuhan untuk menemukan cara baru untuk mengurangi biaya sambil mempertahankan kualitas dan model-model yang baru yang inovatif. Perusahaan-perusahaan tersebut telah menjadi sekutu. Di pasar premium, Toyota memiliki Lexus dan Nissan memiliki merek Infiniti mereka. Sementara VW sudah memiliki Audi yang semuanya memberikan tekanan pada pasar yang dikuasai Mercedes-Benz dan BMW. Mereka membangun kelas A dan ketika BMW mengembangkan Mini baru, Mercedes-Benz atau Daimler AG membantu dalam mengembangkan mesin. Proyek-proyek besar hanya sedang didiskusikan dan sepertinya yang dikatakan Dieter Zetsche, kepala Daimler AG. Jelas bahwa kami adalah dua perusahaan independen yang keberhasilannya di pasar bergantung pada kekuatan mereka. Tetapi itu bukan sesuatu yang akan menghalangi kerjasama yang luas. Kolaborasi antara mantan rival ini akan menguntungkan kedua perusahaan, karena BMW dan Mercedes-Benz adalah perusahaan premium independen. Mereka membutuhkan asosiasi untuk memastikan bahwa masing-masing memiliki kehadiran global yang lebih besar dan dengan demikian pula mencuri sektor pasar dari para pesaingnya. Next. Jadi strategi ini dapat diterapkan yaitu ini adalah tentang relaksasi total lawan Anda di perusahaan Anda. Saat Anda menunjukkan bahwa Anda sama sekali bukan ancaman bagi mereka, tepat sebelum membuktikan bahaya Anda, pada kenyataannya adalah ancaman terburuk yang mungkin terjadi. Yang kedua, ambil siasat ini satu tahap lebih jauh dan benar-benar secara keliru menjadi teman atau sekutu lawan Anda. Dan pilihlah momen Anda untuk mengungkapkan kebenaran. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, yang ke-11 yaitu mengorbankan pohon parem untuk melestarikan pohon persik. Nah, yang dimana artinya yaitu ada suatu keadaan di mana Anda harus mengorbankan tujuan jangka pendek untuk mendapatkan tujuan jangka panjang yang diinginkan. Ini adalah siasat kambing hitam di mana orang lain menderita akibatnya sehingga yang lain tidak menderita. Next. Nah, contohnya yaitu pada tanggal 23 April tahun 1985, perusahaan Coca-Cola mengambil risiko terbesar dalam sejarahnya, yaitu mengumumkan bahwa mereka mengubah formula untuk minuman ringan paling populer di dunia dan menciptakan ledakan kemarahan konsumen yang belum pernah terjadi sebelumnya. Coca-Cola Company memperkenalkan minuman Coca-Cola yang diformulasikan ulang yang biasanya disebut sebagai Coke baru, menandai perubahan formula pertama dalam minuman ringan yang dicintai ini selama 99 tahun. Perusahaan ini bertujuan untuk membangkitkan kembali merek Coca-Cola-nya dan mengatasi beberapa keuntungan yang telah diperoleh saingannya, seperti Pepsi. Selama beberapa tahun terakhir ini, perusahaan berbicara tentang mengambil risiko cerdas
tetapi masyarakat umum yang membeli minuman melihat lain. Ada kepanikan membeli kokas asli, kelompok-kelompok protes mulai bermunculan. Acara-acara telepon yang menyala dengan pandangan orang-orang yang marah ketika pengumuman kembalinya Coca-Cola dibuat pada bulan Juli 1985 oleh perusahaan. Ada desahan laga secara kolektif dan cerita bahwa kokas lama kembali ke rak-rak toko, memimpin 2 siaran berita jaringan dan membuat halaman dengan hampir setiap surat kabar utama di AS. Saat ini banyak yang mengatakan bahwa peran Coca-Cola telah berakhir karena Coke baru-baru ini melampaui Pepsi untuk menjadi soda nomor 2 di Amerika. Dan dengan Coca-Cola menjual soda senilai $28 miliar melawan Pepsi yang bernilai sebesar $12 miliar. Next. Nah, inilah ide untuk Anda. Buat lawan Anda tidak seimbang dengan memberikan pengorbanan yang tidak mereka harapkan dan mungkin tidak dapat mereka tolak untuk mendapatkan keuntungan alternatif bagi diri Anda sendiri. Kemudian untuk keuntungan tertinggi, biarkan lawan Anda mengetahui sesuatu yang salah satu sekutu Anda sendiri yang dapat mereka gunakan untuk mendapatkan keuntungan dari situasi tersebut. Tentu saja setelah Anda mendapatkan kepercayaan mereka, Anda dapat membuat keuntungan Anda sendiri pada saat yang tepat ketika mereka tidak mengharapkannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk strategi selanjutnya yaitu adalah mengambil kesempatan untuk mencuri akal. Ketika melaksanakan rencana, harus cukup fleksibel untuk memanfaatkan setiap kesempatan yang muncul dengan sendirinya. Betapapun kecil, itu harus dimanfaatkan. Betapapun keuntungan dan betapapun kecilnya keuntungan. Kemudian ini ada contoh, namanya yaitu pada tahun 1988 ini terjadi pertempuran mengambil alihan yang menyorot keserakaan bisnis dengan angka yang bahkan saat ini nilainya menakutkan, yaitu miliaran. Ross Johnson yang melalui serangkaian gerakan telah menjadi kepala RJR Nabisco, dengan valuasi rendah yang diberikan pasar kepada perusahaannya. Karenanya, ia memutuskan untuk meluncurkan manajemen yang dipimpin oleh LBO untuk membeli saham publik milik RJR dan menjadikan perusahaan itu perusahaan swasta. Kemudian LBO semakin populer. Kemudian setelah itu Johnson meluncurkan tawaran untuk membuat tawaran balasan yang pada gilirannya mendorong Frostman, Little and Co untuk juga memasuki pertempuran. Secara efektif, perang penawaran meletus yang semakin lama semakin berkurang tentang RJR Nabisco dan semakin banyak tentang tipu pribadi dan persaingan. Kemudian pemenangnya ini mendapatkan tawaran sebesar $25 miliar, yaitu adalah Colbert Travis Robert. Dan yang kalah selain Ross Johnson dan tim manajemennya adalah RJR Nabisco. Sejak perusahaan ini mengalami penurunan sejak saat itu. Kemudian KKR memiliki beban utang sebesar 30 miliar setelah LBO dan saingan utama mereka. Kemudian Philip untuk melunasi utang yang diperolehnya, saingannya membaca keuntungan kembali ke dalam bisnis. Kemudian pada tahun 1991, Philip Morris ini telah meningkatkan keunggulan pangsa pasarnya dengan 8 poin yang bersangka, dan RJR Nabisco tidak melunasi utang dan besoknya sampai 99. Bahkan kemudian harus menjual operasinya. Poinnya di sini yang pertama adalah
hidup adalah apa yang terjadi pada Anda saat Anda sibuk membuat rencana lain. Demikianlah yang dikatakan dan disiapkan di sini, bahwa Anda harus selalu siap untuk menghentikan apa yang sedang Anda lakukan untuk memanfaatkan peluang baru yang ada. Yang kedua, selalu siap untuk membuat keuntungan kecil dan bertahap dengan mengorbankan lawan Anda. Ini tidak selalu tentang kemenangan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih.